Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 104. Alina tertegun, jadi bukan Reva yang mendapatkannya kembali. Aku malah mengira dia yang melakukannya. Hana, sudah pasti tak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Ekspresi Alina menjadi dingin, kalau begitu berarti Reva sama sekali tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Aku malah mengira akhirnya dia dapat serius menangani masalah ini tetapi tak kusangka dia masih saja suka omong kosong. Axel mengibaskan tangannya, sudahlah, apakah kau masih memiliki harapan terhadap bajingan tak berguna ini? Petik 2. Memangnya apa lagi yang bisa dia lakukan selain mengejek dan menyindir kita dengan gosip-gosip? Meminta dia untuk bertanggung jawab atas masalah ini saja dia selalu menghindar, orang macam apa itu? Petik 2. Coba ingat-ingat apa yang dia katakan kepada kita saat itu. Begitukah seharusnya bersikap terhadap orang tua? Orang seperti ini tak layak diandalkan selamanya. Petik 2. Hiro membungkuk dan berbisik, Pak, Ma, apakah kalian masih ingat apa yang dikatakan Reva? Alina, apa? Hiro? Dia mengatakan setelah $300 juta itu kembali, nanti di akhir tahun dia akan mengambil $100 juta untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Petik 2, yang artinya pada akhir tahun nanti kita harus mengeluarkan tambahan $100 juta untuk dibagikan kepada orang-orang itu. Raut wajah Axel dan Alina langsung berubah. Aku juga sudah melupakannya jika kau tidak mengingatkanku. Axel berkata dengan marah, dia terlalu semena-mena. Sejak kapan urusan pembagian keuntungan perusahaan ditangani oleh dia? Petik 2. Alina berkata dengan suara kencang, betul sekali. Sekali berbicara langsung mengatakan $100 juta. Dikira uang itu jatuh dari langit begitu saja. Petik 2. Tidak sama sekali tidak boleh. $100 juta ini tidak boleh dibagikan kepada hewan yang tidak tahu berterima kasih itu. Ayo pergi, kita cari Nara dan jelaskan kepadanya masalah ini. Petik 2. Uangnya sudah kembali berarti masalah ini juga sudah selesai. Tidak mungkin membagikan $100 juta kepada para pemegang saham itu. Jangan harap. Petik 2. Axel dan Alina berteriak dengan kesal dan langsung pergi ke perusahaan. Reva baru saja tiba di perusahaan dan sedang minum teh di ruang kantor Nara. Tiba-tiba saja Axel dan Alina mendorong pintu kantor itu dan masuk. Saat mereka melihat Reva di situ mereka langsung marah. Alina memaki sambil menunjuk Reva, Reva, kau masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Keluar kau dari sini. Nara bertanya dengan cemas, Ma, ada apa? Mengapa datang-datang langsung memaki Reva? Alina mendelik dan lanjut membentak, ada apa? Malah aku yang ingin bertanya ada apa? Dia mengatakan uangnya akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 hari. Sekarang uangnya sudah kembali, lalu apa yang telah dia lakukan? Petik 2. Memalukan sekali. Setiap hari tidak melakukan apa-apa dan bisanya hanya omong kosong saja. Mengapa kau mengizinkan orang seperti ini masuk ke perusahaan kita? Petik 2. Nara mengerti apa yang sedang terjadi lalu dengan tergesa-gesa berkata, siapa bilang Reva tidak melakukan apa-apa? Jika bukan karena petunjuk dari Reva kalian kira polisi bisa menemukan bos Kosasi itu dengan gampang. Mungkin saja dia sudah berada di negeri antah berantah sekarang. Axel dan Alina tampak tertegun sejenak, jadi dia yang memberikan petunjuknya. Petik 2. Menurutmu? Nara menjawab dengan marah, uang perusahaan bisa kembali semuanya dan dengan cepat juga berkat usaha Reva. Kalian tidak berterima kasih padanya malah datang-datang langsung memaki dia. Begitukah cara kalian berterima kasih kepada orang yang telah membantumu? Axel dan Alina tampak sedikit canggung dan malu. Tetapi tiba-tiba Hiro berkata, kakak ipar, kau juga terlalu. Petik 2. Jika kau memiliki petunjuk tentang bos Kosasi itu mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal dan langsung menangkapnya saja? Mengapa kau malah memperbesar masalah ini dan berjanji untuk membagikan $100 juta kepada para pemegang saham itu? Petik 2. Kakak ipar,
Sejak kapan kau menjadi begitu berani untuk mengambil keputusan atas perusahaan ini? Kau memutuskan untuk membagikan uang yang begitu banyak kepada mereka lalu kami harus menurutinya. Memangnya kau pikir kau adalah direktur perusahaan ini? Papa dan Mama masih berada di sini. Apakah di matamu mereka sudah tak dianggap lagi? Axel dan Alina yang tersulut dengan ucapan Hiro langsung emosi. Ya benar, memangnya kau berhak menangani dana perusahaan. Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 105. Reva mengernyitkan keningnya. Dengan Hiro berkata seperti itu sudah jelas dia sengaja mengadu domba mereka. Apalagi Hiro sangat pandai mengambil hati Axel dan Alina sehingga mereka berdua sangat menyukainya. Nara berkata dengan marah, Hiro, apa maksud dari ucapanmu itu? Jika kau tidak mencari penipu itu maka masalah ini tak akan terjadi. Kita juga tak perlu mengeluarkan uang 100 juta dolar ini. Petik 2. Jika tidak menjanjikan 100 juta dolar itu, kita semua sudah masuk penjara sekarang. Kau malah masih berani bicara yang tidak-tidak di sini sekarang. Petik 2. Hiro menekuk wajahnya, penjara. Tidak mungkinlah. Baru sehari saja bos Kosasi ini sudah tertangkap dan uangnya sudah kembali. Ini hanya masalah sepele. Petik 2. Tetapi 100 juta dolar ini bukan masalah kecil. 100 juta dolar loh. Kakak ipar bekerja seumur hidup, oh tidak, beberapa kehidupan pun dia tak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Petik 2. Raut wajah Axel dan Alina tampak dingin. Bagaimanapun juga mereka tak dapat menerima kenyataan yang mengharuskan mereka membagikan uang sebanyak itu kepada orang lain. Kemudian Axel berkata dengan marah, Nara, jangan kau bela Reva lagi. Benar kata Hiro, ini hanya masalah sepele. Bos Kosasi itu dapat ditangkap dengan cepat dan kita tak perlu masuk penjara sama sekali. Petik 2. Tetapi Reva dengan santainya mengucapkan kata-kata itu kemudian kita akan kehilangan 100 juta dolar. Kalau menurutku yang seharusnya masuk penjara adalah Reva. Petik 2. Alina mengangguk-angguk, ya, ayahmu benar. Ini adalah keluarga kita. Dia hanyalah menantu yang menikahi keluarga Su. Dia tak berhak menangani masalah ini. Petik 2. Nara, kau pergi beritahu kepada para pemegang saham itu. Jika mereka menginginkan 100 juta dolar ini, suruh mereka cari Reva saja. Keluarga Su tidak akan pernah membayar sepeser pun. Petik 2. Nara tampak gemetar karena marah, Pa, Ma, kalian ini benar-benar tak masuk akal. Saat itu semua orang begitu marah, jika tidak memberikan janji seperti itu apakah kalian pikir mereka akan menyerah begitu saja? Petik 2. Dengin berjanji membagikan 100 juta dolar masalah ini baru dapat ditangani. Kalau tidak jangan harap kita bisa pergi dari sini. Hiro berkata dengan santai, tetapi juga tidak perlu sampai 100 juta dolar. Mata Alina berbinar, ya, 1 juta dolar saja juga sudah cukup harusnya. Paling banyak 5 juta dolar. Sekalinya kau bicara langsung mengatakan 100 juta dolar. Kau kira uang ini jatuh dari langit? Reva, kau itu sama sekali tidak membantu perusahaan tetapi dengan royalnya menghabiskan uang perusahaan. Melihat persepsi orang tuanya yang seperti itu membuat Nara sangat kesal dan hampir pingsan. Di saat yang sama, tiba-tiba saja ada sekelompok orang masuk ke ruangan itu. Mereka adalah para pemegang saham. Direktur Su, aku dengar uang perusahaan sudah dikembalikan. Tanya seorang pemegang saham dengan terkejut. Axel menjawab lebih dulu, ya, uangnya telah kembali. Petik 2. Tetapi polisi yang mengejar balik uang itu dan tak ada hubungannya dengan Reva. Jadi tak ada 100 juta dolar yang dijanjikan Reva sebelumnya itu. Petik 2. Alina mengangguk-angguk, wajahnya berseri dengan arogan. Dengan melimpahkan semua masalah ini kepada Reva maka perusahaan akan hemat 100 juta dolar itu. Para pemegang saham itu langsung terprovokasi. Kan sudah berjanji 100 juta dolar, mengapa sekarang tidak ada? Mengapa kalian tiba-tiba berubah? Direktur Su, Anda harus memberikan alasan yang memuaskan kepada kami.
Nara tampak canggung dan melambai-lambaikan tangannya. Semuanya, kalian tak perlu khawatir. Petik 2. Janji Reva itu pasti akan dipenuhi. 100 juta dolar pasti akan dibagikan kepada kalian Axel langsung menyela ucapan Nara, jangan harap. Petik 2. Itu kan janji Reva. Jika kalian menginginkan uang itu kalian minta saja kepada Reva. Ini adalah perusahaan Su Group dan tak ada hubungannya sama sekali dengan Reva. Petik 2. Nara berseru dengan cemas, "Pak, diam kau." Axel membentak dengan marah, "Kau tidak berhak ikut campur." Alina berkata dengan serius, "Nara, papamu melakukan ini juga demi kau. Perlu berapa lama kita baru bisa menghasilkan 100 juta dolar?" Hiro sambil tersenyum berkata, "Ya, Kak Nara. Kau biarkan Reva yang tangani masalah sepele ini. Kita juga dapat menghemat 100 juta dolar. Cukup menguntungkan kan?" Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 106. Mendengar ucapan Hiro itu Nara menjadi sangat gusar. Apanya yang hal sepele, batin Nara. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan maka Reva akan tamat riwayatnya. Tetapi para pemegang saham itu tidak mencari Reva. Salah satu pemegang saham itu berdiri dan menunjuk Axel sambil berkata dengan marah, "Axel, aku tanya padamu sekali lagi. 100 juta dolar ini kau mau membagikannya atau tidak?" "Tidak akan," jawab Axel dengan tegas. Nara ingin berbicara tetapi keburu ditutup mulutnya oleh Alina. "Oke." Para pemegang saham itu kemudian mengangguk dengan penuh semangat dan menggertakkan giginya karena kesal. "Sialan, panggil polisi." "Tidak mau bagikan." Petik 2. Aku juga sudah tak menginginkannya lagi. Persetan denganmu. Kau mencuri stempel resmi perusahaan dan mengambil uang perusahaan sebanyak 300 juta dolar tanpa diketahui siapapun. Ini saja sudah termasuk tindak pidana. Memangnya kenapa jika 300 juta dolar itu sudah kembali ke rekening perusahaan? Kau telah melakukan tindak pidana maka tetap harus menanggung hukumannya. Petik 2. Jika aku tak dapat memasukkanmu ke dalam sel kali ini maka aku akan mengikuti marga keluargamu. Sekelompok pemegang saham itu berteriak, "Ya, laporkan ke polisi." Petik 2. Aku juga sudah tidak mau uangku lagi. Kasih pelajaran ke hewan tua ini. Axel, Alina, siap-siap saja kalian untuk masuk sel. Axel dan Alina tercengang. Mereka memandang Hiro dan berkata, apakah mereka serius? Wajah Hiro juga tampak pias, apalagi dia juga telah mempunyai banyak pengalaman tidak baik di luar sana. Jadi dia tahu bahwa para pemegang saham ini bukan hanya menakut-nakuti. Jika masalah ini benar-benar mau ditelusuri maka Axel dan Alina juga tak dapat menghindar dari hukuman tindak pidana ini. Dan mungkin saja dia juga bisa terkena getahnya. Hiro menundukkan kepalanya dan berkata, Sepertinya serius. Sepertinya, tanya Axel dengan berang, jadi itu serius atau tidak sebenarnya? Petik 2. Di saat yang sama, seorang pengacara perusahaan masuk ke ruangan itu. "Mari aku beritahu kalian apakah itu serius atau tidak. Aku akan memberikan satu pertanyaan sederhana kepadamu. Seorang pencuri yang telah mencuri sesuatu lalu mengembalikan barang itu. Menurutmu pencuri itu melakukan kejahatan atau tidak?" Axel berpikir sejenak dan menjawab, "Itu sudah pasti kejahatan." Petik 2. Benar sekali jawabanmu. Pengacara itu mengangguk dan berkata, "Sekarang situasi kalian juga sama. Tuan Su, sebenarnya jika para pemegang saham tidak menuntut masalah ini maka semua akan baik-baik saja. Petik 2. Tetapi jika mereka mau menuntut masalah ini, aku khawatir mau tak mau kau harus menanggung hukuman ini." Axel tampak sangat panik dan memandang sekelompok pemegang saham yang sedang gusar itu. "Teman-teman, aku kan tidak menjanjikan 100 juta dolar ini tetapi Reva yang menjanjikannya. Jika kalian mau mencari masalah seharusnya kalian mencari Reva. Ini tak ada hubungannya denganku." Para pemegang saham kemudian membentak dengan kencang, "Sekarang sudah bukan masalah 100 juta dolar lagi tetapi masalah kau menggelapkan uang perusahaan sebanyak 300 juta dolar. Petik 2. Aku juga sudah tidak menginginkan 100 juta dolar itu. Aku hanya ingin membuatmu menderita.
Axel tampak sangat gusar, kau ini sama saja dengan menindas orang. Petik 2. Pemegang saham itu tersenyum dengan dingin dan berkata, jika kau tidak melakukan tindak pidana memangnya aku bisa menindasmu. Kau telah melakukan kesalahan yang begitu fatal dan aku dengan senang hati hanya ingin membuatmu menghabiskan hari-harimu di penjara. Petik 2. Axel tampak gemetar karena marah tetapi dia juga tidak berdaya. Karena mereka telah memegang kartu asnya. Raut wajah Alina tampak canggung dan berkata dengan suara pelan, atau lebih baik kita bagikan saja 100 juta dolar itu kepada mereka, tidak apa-apa kita rugi sedikit. Axel menghela nafas dan menjawab, yah, mau bagaimana lagi? Hanya itu jalan keluar satu-satunya. Sudahlah, teman-teman, kami akan bagikan 100 juta dolar ini kepada kalian semua saja ya. Pemegang saham mencibir, sekarang baru kau menyetujuinya. Sudah terlambat, aku sudah tidak ingin uang itu lagi, aku hanya ingin kau masuk penjara. Dasar bajingan, aku akan membuatmu sangat menderita. Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.